Hola señores, soy profesor. Ahora voy a comentar una buena serie de televisión. No vayas a ninguna parte. Hai, selamat datang kembali di Katukat. Sebetulnya sudah cukup terlambat untuk membahas kembali serial terpopuler di TV saat ini. Tapi La Casa de Papel atau yang dikenal Money Heist, saya kira sangat sayang untuk kita lewatkan. Nadie había dado un palo así, ni en Nueva York, ni en Londres, ni en Monte Carlo. Así que si mi foto volvía a los periódicos, al menos que fuera por el atraco más grande de la historia. Seperti kita ketahui, serial ini sebetulnya sudah mengudara sejak tahun 2017 lalu. Tapi serial ini mulai mendapatkan perhatian global semenjak dibeli hak tayangnya oleh Netflix pada tahun 2018 lalu. Di review kali ini saya tidak akan mengulas kembali bangunan cerita di serial Money Heist, tapi saya akan fokus kepada poin-poin penting yang saya kira membuat serial ini tampak istimewa. Tapi sebelum saya lanjutkan, luangkan waktu sejenak untuk like atau subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang ke depan. Ada beberapa poin penting yang saya catat yang menjadikan Money Heist istimewa. Pertama adalah premis. Untuk memahami serial Money Heist, saya kira kita harus membaginya menjadi dua periode. Walaupun sebetulnya serial ini sudah mengudara menjadi 4 series dan akan menutup kesuksesannya di seri kelima di tahun 2021 paling cepat. Dua periode yang saya maksud berkaitan dengan misi perampokan yang mereka lakukan. Pertama adalah perampokan di Royal Mint Spanyol dan kedua perampokan di Bank Nasional Spanyol. Premis untuk periode pertama yang kita temukan di sesi 1 dan kedua adalah tentang perampokan di lembaga percetakan uang Royal Mint Spanyol. Membawa ide yang sangat brilian, misi utamanya bukanlah sekedar untuk merampok uang, tapi ternyata mencetak uang dalam jumlah besar yang mendekati 1 miliar euro. Adalah Sergio atau Salva atau yang lebih dikenal Profesor yang menjadi center point dalam keseluruhan karakter di dalam serial ini. Dialah yang menjadi mastermind yang menciptakan ide perampokan brilian, ambisius, dan sangat penuh dengan pesan penting. Inilah yang menjadikan Money Heist bukan sekedar serial perampokan biasa. Pesan terselubung yang diselipkan Profesor melalui aksi perampokannya membuat kita terpesona dengan aksi kriminalitas yang berkelas tapi juga artistik. Dan periode kedua yang kita temukan di sesi ketiga, keempat, dan mungkin juga sesi kelima, kurang lebih mengadopsi pola yang sama, namun ada sedikit pengembangan, lebih tepatnya penyempurnaan di berbagai aspek. Namun sayangnya ini bukanlah ide seutuhnya Profesor yang membuat misi ini memiliki kecacatan di banyak aspek. Kedua, karakterisasi. Nilai jual paling signifikan di serial ini adalah karakterisasi. Selain pesona Profesor, sang mastermind yang saya sebutkan tadi, ada beberapa tim yang saya kira perlu dapatkan apresiasi satu persatu. Sangat sulit memisahkan pesona serial ini dari tim perampok yang turun langsung ke lapangan. Dimulai dari penamaan yang unik yang merupakan nama-nama kota besar di dunia, dimulai dari Berlin, Tokyo, Moskow, Denver, Oslo, Helsinki, Lisbon, dan juga Stockholm. Dan ada satu lagi karakter yang dianggap sebagai paling favorit, yaitu Nairobi. Karakter perempuan yang saya kira memiliki karakteristik yang paling signifikan di sini. Walaupun sesungguhnya saya lebih mengidolakan Berlin. Bagaimana dengan kalian? Jika kalian punya karakter idola di Money Heist, silakan sampaikan melalui kolom komentar. Dan ngomong-ngomong soal Stockholm, di sini ada karakter bernama Monica yang merupakan seorang Sandra. Karena terlalu sering berinteraksi dengan Denver sang perampok, akhirnya ia jatuh cinta kepada Denver. Dan perasaan jatuh cinta ini dinamakan dengan Stockholm Syndrome. Teman-teman bisa sedikit riset pengertian Stockholm Syndrome. Nah, bagi saya, Stockholm Syndrome di sini menjadi benang merah untuk keseluruhan cerita. Stockholm Syndrome ini tidak hanya bermakna jatuh cintanya si Monica kepada Denver, tapi juga bermakna luas. Dan ini juga digambarkan oleh hubungan Profesor yang akhirnya mendapatkan simpati oleh sang inspektur. Nah, Stockholm ini jugalah yang bermakna lebih luas. Kita bisa melihat simpati berlebihan yang disampaikan oleh masyarakat Spanyol kepada para perampok juga merupakan pemaknaan yang luas terhadap Stockholm Syndrome ini. Dan poin karakterisasi terpenting adalah keberadaan kostum jumpsuit warna merah dan juga topeng Salvador Dali. Mengenai jumpsuit merah, sekilas kita teringat dengan kostum Slipknot di era-era awal, walaupun tidak ada hubungannya. Nah,
Banyak yang mengatakan bahwa jumpsuit merah ini ada kaitannya dengan ideologi Marxisme karena penggunaan warna merah. Dan mungkin ini memang ada kaitannya dengan simbol perlawanan terhadap ideologi kapitalisme, karena memang profesor pun menitipkan sebuah misi terselubung terhadap misi perampokan ini. Nah, soal penggunaan topeng Salvador Dali saya kira bukan untuk keren-kerenan saja. Kita tahu bahwa Salvador Dali merupakan salah satu seniman terbesar Spanyol yang tidak hanya terkenal dengan lukisan bergenre surrealis, tapi juga merupakan sosok yang sangat kritis terhadap pemerintahan. Dan bagi saya, penggunaan topeng Salvador Dali di sini sangat representatif terhadap pesan yang ingin disampaikan oleh profesor. Tidak hanya untuk gaya-gayaan atau membuat serial ini tampak keren, sebetulnya topeng Salvador Dali dan juga jumpsuit merah juga berguna, yaitu untuk menyamarkan sang Sandra di dalam serial ini. Semua Sandra di dalam serial ini dipasangkan topeng Salvador Dali dan juga baju jumpsuit merah, dan ini sangat strategik menurut saya. Kematangan konsep yang diusung oleh profesor diperindah oleh lagu Bella Ciao. Kita tahu lagu ini adalah anthem untuk mewakili semangat perjuangan yang melawan rezim fasisme di era Perang Dunia Kedua. Ketiga, mengenai konflik. Walaupun sebetulnya tidak ada yang baru dalam cara penulisan serial ini, tapi Alec Pina sebagai penulis dan sutradara saya kira cukup memahami bagaimana mengelola konflik. Seringkali kita menemukan suspense di waktu tak terduga. Bahkan di episode pertamanya, serial ini sudah langsung menghujam dengan konflik utamanya. Serial ini kaya akan taktik menjalankan kriminalitas yang bagi saya sangat realis, dan bahkan sangat jarang kita temukan di serial-serial bernuansa kriminalitas di Hollywood. Walaupun sebetulnya, saking realisnya, serial ini bisa dianggap sebagai tutorial gratis untuk menjalankan perampokan, walaupun kita tahu itu tidak akan semudah itu. Keempat adalah dialog. Tidak bisa disangkal bahwa dialog menjadi poin paling sentral di dalam serial ini. Salah satunya adalah kemampuan diplomatis sang profesor. Di beberapa tempat, profesor terdengar sangat puitis namun penuh intrik. Dan karena saya sangat menyukai karakter Berlin yang kontroversial, saya menyukai semua kalimat yang keluar dari mulutnya. Termasuk lelucon bernada seksis yang terdengar sangat brutal, namun harus diakui itu lucu. Misalnya ketika Berlin ingin menyelamatkan Nairobi di akhir misi periode pertama. Dia berkata kepada Nairobi dan Helsinki, dahulukan perempuan dan homoseksual. Saya kira ini betul-betul lelucon yang sangat, ya walaupun bernada seksis, tapi harus diakui ini sangat lucu. Dan saya rasa kita tak akan pernah menemukan punchline bernada seksis sebrutal ini. Kelima, soal pesan. Dari awal misi perampokan ini bukanlah hanya sekedar meraup keuntungan saja. Ya mungkin ia bagi Tokyo dan tim perampok lainnya, tapi bagi profesor ini adalah soal menyampaikan kritik sosial atau kritik bernada politis. Walaupun memang secara personal dia memiliki niat terselubung, yaitu sebagai tribut kepada ayahnya yang pernah melakukan aksi serupa. Misi pencetakan uang yang barangkali sudah teman-teman ketahui sangat berdampak pada perekonomian. Memang sang profesor ingin mengguncang ekonomi dengan melakukan injeksi likuiditas. Inilah yang membuat Money Heist menjadi sebuah serial TV yang artistik melampaui apa yang kita lihat di serial TV atau film serupa seperti James Bond, Mission Impossible, Ocean 8, dan semacamnya. Sehingga wajar apabila serial ini mendapatkan atensi semasif ini. Dan memang misi ini jugalah yang membuat warga Spanyol di dalam serial ini bersimpati kepada sang perampok dan profesor. Dan berbicara tentang pesan, ada satu lagi pesan yang sebetulnya sangat menarik walaupun tidak dominan, yaitu pesan tentang kesetaraan gender. Misalnya ketika Nairobi ingin memimpin misi ini dengan mengatakan, saatnya matriarkat memimpin. Bagi saya, walaupun ini tidak dominan, tapi setidaknya ada pesan kesetaraan gender yang ingin diusung oleh serial Money Heist. Walaupun serial ini sangat bagus dan banyak dipuji oleh kebanyakan penonton serial di seluruh dunia, bukan berarti serial ini tanpa celah. Dan memang bagi saya sendiri ada beberapa poin penting yang sangat mengganggu saya selama menonton serial ini. Ada beberapa hal-hal minor yang saya catat yang bagi saya meruntuhkan bangunan cerita di Money Heist, walaupun tidak terlalu besar. Poin pertama menurut saya, lawan yang dihadirkan untuk menjatuhkan profesor terlalu mudah untuk dikalahkan. Dengan konsep dan kematangan aksi kriminalitas yang disiapkan oleh profesor, rasanya terlalu naif untuk menghadirkan seorang inspektur perempuan yang sangat rentan dan mudah emosional. Bahkan pola yang sama terjadi lagi di sesi kedua. Inilah yang membuat kita seolah-olah merasa dengan kelemahan tim kepolisian, tim keamanan Spanyol,
kita tahu bahwa pada akhirnya misi ini akan berakhir dengan mudah. Kedua, soal logika kecil yang perlu dipertanyakan. Misalnya tentang penyadapan. Dengan kualitas keamanan kota Spanyol, dengan kemampuan dan teknologi yang sophisticated, saya rasa terlalu aneh rasanya melihat polisi tidak mampu mendeteksi ada penyadapan di tempat mereka. Yang lain misalnya terjadi ketika Berlin melakukan aksi baku tembak untuk menyelamatkan teman-temannya di akhir misi periode pertama. Saya rasa strategi ini tidak terlalu penting dan justru mencederai logika yang telah dibangun dari awal. Misalnya penggunaan bom plastik yang untuk melindungi mereka. Kenapa hal ini tidak digunakan untuk menunda atau memperpanjang waktu kabur dari kejaran polisi, ketimbang harus melakukan baku tembak yang saya rasa hanya membuat serial ini tampak seperti aksi tembak-tembakan biasa. Selanjutnya, masalah logika lain adalah misalnya bagaimana warga Spanyol yang bersimpati kepada perampokan. Mereka berkerumun di halaman bank Spanyol yang membuat kepolisian Spanyol terlihat sangat lemah. Jika ini terjadi di Indonesia misalnya, kerumunan seperti ini akan sangat mudah dibubarkan. Dan saya rasa simpati ini tampak dibuat terlalu berlebihan. Seharusnya kepolisian Spanyol sudah bisa membubarkan aksi massa ini dari awal. Poin ketiga, dan ini menjadi kritik terbesar saya bagi serial ini adalah seharusnya serial ini berhenti di sesi kedua atau di periode perampokan pertama. Karena serial sesi ketiga, sesi keempat, dan mungkin sesi kelima hanya melanjutkan pola perampokan yang hampir sama dengan periode pertama. Hanya pengulangan konflik yang sama, drama bertele-tele antara sesama perampok, penambahan karakter yang tidak terlalu signifikan, dan juga penjelasan-penjelasan behind story kenapa perampokan pertama terjadi. Dan yang paling penting bagi saya, pencetakan uang jauh lebih puitis, jauh lebih artistik, dan jauh lebih berkelas dibanding hanya merampok bank yang dipenuhi oleh emas. Tapi bukan berarti misi di sesi kelima ini tidak layak kita nantikan. Walaupun lagi-lagi kita bisa sedikit menebak bahwa misi ini akan berhasil. Ya, this is Professor after all, tangan dinginnya tidak akan mungkin pernah gagal. Dan yang membuat saya sedikit penasaran di sesi kelima adalah karakter Tokyo. Disadari atau tidak, sebetulnya narator utama dalam serial Money Heist adalah Tokyo. Semua bangunan cerita dari awal diceritakan dari sudut pandang perempuan paling emosional ini. Dan kita bisa menebak bahwa yang paling akan terakhir bertahan hidup tentu saja adalah Tokyo, karena dialah pusat cerita di dalam serial Money Heist. Betul atau tidak? Kita nantikan saja Money Heist di tahun 2021, paling cepat. Demikian review saya Cut to Cut. Jika kawan-kawan setuju dengan review ini atau ingin memberikan kritik dan saran, sampaikanlah melalui kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe agar channel ini berkembang ke depannya. Salam sinema. ¿Qué os pasa?